izin ke toilet gitu. Ke toilet kamarmu? Kamarku. Oke. Toilet kamarku. Waktu dia keluar dia bilang, itu yang tadi pagi iniin kamu masih di kamar mandi. Ih, serem banget. Wow. ada kayak rambut ngelilit. Iya. Ngelilit. Oke. Aku lepasin lah ya. Lepasin pelan. Terus aku perhatiin ini kayak rambut siapa ya? Pertanyaan, rambut siapa ya ini? Sebelahku, sebelah kamarku cewek, tapi anak Papua, rambutnya keriting. Oke. Seberangku kamarnya cowok-cowok semua. Cowok-cowok semua. Berarti rambutnya panjang nih posisi. Rambutnya panjang. Definisi rambutnya gimana? Rambutnya panjangnya seberapa kira-kira? Apakah berapa puluh senti atau? Nah ini nih. Rambut itu aku ukur akhirnya. Aku ukur sama Garis. mantanku. Nggak mungkin kan rambutnya lurus. Lurus banget. Dan itu sama pacarnya Mas Al ini gimana? Nah terus datanglah pacarku kan main ke kos-kosan gitu. Terus kan pikirku kalau misalkan ya mungkin bisa aja kan karena pacarku sering main ke kos, terus rambutnya rontok bisa aja. Kan cewek ya. Ya cuman nggak logisnya kok ngelilit gitu kan. Suatu dia diem gitu, aku ukur rambutnya. Aku ukur jadi Ke kepalanya gitu? Kepalanya. Jadi dari bagian sini aku ukur, dari ubun-ubun aku ukur, sampai dari bagian belakang aku ukur. Beda semua? Beda semua, nggak ada yang sama. Warnanya pun juga beda? Warnanya beda, terus ini apa ya, panjangnya tuh beda. Jadi itu kalau waktu pas aku ukur ke pacarku itu, terus kayak panjang banget. Pantat sebelah pinggang gitu. Ih, panjang banget ya? Panjang, makanya panjang banget. Nah gara-gara itu kan aku, jadi waktu aku ukur itu ya, keinget pacarku juga gitu ya? curiga gitu kayak, pasti kamu bawa cewek lain keluar nih. Kayak, ya enggak lah gitu kan. Karena aku bilang, enggak lah ini enggak lah. Terus aku ceritain deh sedikit cerita tadi tuh semalam aku gini cerita gitu kan. Oke, dan terus kayak ya dia cuma biasa aja. Dan memang kebetulan pacarku tuh ada kayak ini loh. Kelebihan. Ada kayak kelebihannya. Dia memang indigo gitu ya. Indigo lah. Orangnya indigo jadi memang bisa ngeliat setan dan kadang kalau memang dia pengen tuh bisa berkomunikasi sama setannya. Waktu aku ceritain gitu dia kayak biasa aja. Yang ya mungkin nganggep remeh juga kan gitu. Terus ya berjalan aja gitu waktunya. Di hari yang sama nih, masih di hari yang sama waktu aku lagi nongkrong di warung, pacarku izin ke toilet gitu. Ke toilet kamarmu? Kamarku. Oke. Toilet kamarku. Waktu dia keluar dia bilang, itu yang tadi pagi iniin kamu masih di kamar mandi. Ih, serem banget. Wow. Itu langsung ya. Maksudnya setan itu di dalam kamar mandi? Jadi rupanya stay-nya dia, areanya dia tuh di kamar mandi itu? Kamar mandi kamarku. Oh. Kamar mandi dalam yang ada di kamarku. Ih, serem banget. Terus? Ya. Ngeluarin ngomongan nggak tuh? Pacarnya Masal kaget nggak itu? Ngomongin. Atau komunikasi sama setan? Dia nggak cerita sih itu agak karena kadang-kadang memang walaupun aku pacaran juga kalau aku nanya tuh dia nggak terlalu mau ngasih tahu karena emang katanya nggak suka juga hal-hal seperti itu ditanyain gitu. Oh. Tapi dia cuma bilang kayak waktu dia datang cuma bilang tuh setannya tuh jadi kayak bercandain tuh yang tadi pagi sama kamu tuh ada masih ada di kamar mandi gitu. Oh. Aku waktu itu langsung kayak mikir gitu loh, serius berarti nyata dong yang kejadian itu nyata dong ya gitu loh. Agak aneh juga sih. Itu selesai lah hari itu kan. Hari itu aku udah gak mikirin, tidur malam harinya juga aku udah biasa aja kayak ya udahlah gitu lah, udah gak kepikiran, pokoknya udah bodo amat lah. Lagi kedua kalinya? Enggak, beda kali. Oh, kirain lagi. Lagi berarti. Tapi long time. Jadi udah berjalannya waktu nih, udah kayak mungkin udah semingguan lebih lah gitu kan. Di tempat tongkrongan yang deket kos-kosan itu ngobrol-ngobrol sama temen yang anak lingkungan di situ juga. Asli situ? Pendatang juga, tapi udah lama. Lebih lama daripada tinggalnya. Dia tuh dulu ngontrak keluarganya di rumah yang sebelumnya jadi kos-kosan itu, di area yang sama kos-kosanku tuh. Jadi kan dulunya rumah kontrakan. Terus direnov jadi kos-kosan 5 kamar. Nah, dia waktu tuh, di zaman itu rumah jadi kontrakan, dia yang ngontrak? Iya, dia yang ngontrak. Dia sama keluarganya yang ngontrak.
atau kita lagi cerita-cerita horor, kayaknya waktu itu kalau nggak salah tuh habis ngeliat itu deh, habis ngeliat api. Oh. Biasanya kan orang kalau habis ngeliat satu horor tuh langsung tiba-tiba melebar kan. Iya, Iya, benar. Kayaknya tuh Ingat terus. dia tuh nyeritain kalau jadi dia malah ngingetin kayak kamu nggak pernah di kos-kosan nggak pernah ini kan karena dia orang Jakarta, dia nanya kayak lu tinggal di kos-kosan nggak pernah ngeliat cewek apa gitu. Cewek apa maksudnya? Ada tuh cewek di sebelah kamar gua, cewek Papua gitu. Cewek ini rambutnya panjang, suka pakai baju putih. Pokoknya dulu waktu gua ngontrak di situ, dia suka di teras rumah. Ngapain? Ya emang lingkungan dia di situ. Jadi emang area dia di situ, di teras kok mandiri di rumah gitu, di teras itu. So aku kayak langsung mikir kan terasnya kalau itu posisi rumah Jadi ya kamar mandi gitu ya. Oh, berarti gini, waktu zaman rumah itu jadi kontrakan, Itu adalah teras itu itu dulu teras. Iya teras. Tapi ketika direnov jadi kos-kosan, teras itu beralih fungsi jadi kamar mandi. Kamar mandi yang ada di kamar kos-kosan. Jadi dia sebenarnya nggak pindah, masih di situ. Dia nggak pindah, dia masih di situ. Terus aku cuma kayak diem dan cuma mikir, terus ya habis itu aku bercandain temanku kayak, oh yang itu bukan cuma gua lihat sih. Ngomong akhirnya. Iya, aku bilang yang itu bukan cuma gua lihat sih. Gua sampai ngelakuin hal ini loh sama Sampai ngen. ya, sama dia gitu kan. Men. Tapi ya semua sih rata-rata ceritanya agak kayak mungkin Nggak percaya bener ya. aja sih gitu. Tapi masa sih kalau mau pervert gitu ya ceritanya sama setan. Karwan kan ngomong gua habis mesum sama orang lain atau sama si cewek ini gitu. Masa sama setan kan agak yang aneh juga gitu loh. Ya, jadi gitulah kejadiannya. Setelah itu ya kayak aku sendiri kayak nyocok-nyocokin aja, nyocokin kejadianku, nyocokin cerita Lingkungan. mantanku yang lihat Oh. setan itu di kamar mandi. Terus berapa hari kemudian denger temanku bercandain gitu, saya yang nanyain kayak gitu. Nyambung Itu kayaknya ya. masih satu makhluk, Satu sosok yang sama. satu sosok yang sama kayaknya sih. Iya, karena kan dia memang tempatnya di situ gitu Iya, ya. kayaknya memang tempatnya di situ. Gitu. Itu sih pengalaman yang bener-bener kayak mungkin orang akan berpikir kayak masa sih nginget sama mimpi. Itu ya sampai hari ini masih inget. Masih mungkin kalau dibilang detailnya masih inget. Ya kayak tadi lah detailnya cerita yang tadi itu. Jadi ceritanya Mas Al, kalau bisa kita simpulkan dari benang merahnya kita ambil ya. Mas Al ini pernah lihat sosok anak kecil atau tuyul kali ya di atas genteng di Lawang Sewu. Terus ada pengalaman mistis juga di Sky Garden karena sering untuk menimbulkan rasa keberanian ya. Iya. Waktu kecil. Dia nggak takut gitu Terus ya. waktu zaman SMA, terus zaman SMA itu juga sama temennya di rumahnya sendiri, di rumah pribadi melihat sosok kayak tantenya tapi kepalanya bisa muter 180 derajat. Iya. Kayak hantu-hantu di film. Iya ya. Dan itu matanya beda, nggak kayak manusia ya. Iya. Oke, terus waktu di Bali, waktu zaman kuliah bersetubuh dengan apa ya setannya? Kuntilanak kali ya? Miske kali ya? Bisa jadi sih. Jadi miske ya itu ya. Oke, mungkin Gek kunti. Gek gunti. Kadek gunti. Nah, terus Mas Al ini pernah tahu nggak kalau sama Miske itu jadi anak apa enggak? Kan serot di dalam. Tapi mungkin coba besok aku datang ke Bali, coba aku balik ke Oke. Korea. Aku nanti ngikut ya. Iya. Pulang-pulang jadi bapak ya. Karena malah ada yang udah ngurusin gitu kan. Dia cari Siapa tahu udah bapak, gede. bapak sambung. Tahu udah nikah lagi. Oke. Ngomong-ngomong, kalian mau nggak kalau misalkan coba ke rumahku, siapa tahu? Ya nggak tahu ya, siapa tahu bisa nemuin sosok yang aku bilang tadi yang kepalanya muter itu. Oh, yang mirip tante itu? Gitu. Karena kebetulan emang di rumahku juga ada satu, pokoknya di lingkungan rumah ya ada satu bangunan yang sebelumnya kita kontrakin, terus akhir-akhir ini nggak dikontrakin karena banyak acara keluarga, jadi sering keluarga nginep situ atau kayak teman atau kolega suka nginep situ. Oh, Jadi- untuk rumah singgah lah. Kayak rumah singgah gitu. Lama Jadi kosong berarti gitu ya Mas? lama kosong gitu, tapi kita masih rawat, cuman ya lama kosong aja nggak pernah ditempatin. nggak setiap hari, nggak setiap minggu, nggak Paling setiap- sebulan sekali atau 3 bulan sekali Ada gitu. tamu aja lah nginep di situ. Oke. Tapi di situ memang kadang beberapa, kalau yang
orang rumah jarang sih digodain atau cuma ngeliatin sosok itu. Tapi tamu-tamu mungkin ya. tamu-tamu berapa kali suka kayak digodain ya. Ada yang kayak ketawa, ada yang kayak Banget. adekku pernah denger yang ada orang ketawa gitu. Jadi dia juga lagi sama temen-temennya, terus ada tiba-tiba ngikut ketawa gitu. Wih, Lagi ngobrol sama temen-temen tiba-tiba dia nimbrung ikut ketawa gitu. Oh, gitu. iya. Waktu semua Serem. diem terus ketawa. Jadi Eh, ya pengalaman mistisnya yang masih yang begitu-gitu aja sih ya. Maksudnya belum nggak pernah menampakkan. belum pernah ketemu, belum pernah ngeliat, belum pernah Menampakkan langsung yang gitu ya, menampakkan Mas tuh waktu itu Al. sama aku aja tuh yang si cewek lehernya muter itu. Oke. Sosoknya kayak tante. Oke. Coba nanti kita explore di sana. Kita juga bawa tim kita yang indigo. Kita juga mungkin Iya, bawa ya. bawa mediator ya. Siapa tahu di situ bisa diajak komunikasi. Kita tanya dia itu ngapain, kok ganggu gitu ya. Kita coba lah besok. Oke. Kalau kalian mau sih, Oke, boleh. Besok kita coba ya. Oke. Kita explore sana ya. Sampai di sini segmen Pokari podcast misteri dari Scary Box. Besok kita bakal lanjut ke rumah subscriber kita atau narasumber kita. Untuk kaum penasaran yang masih penasaran rumah Mas Al besok yang kita samperin ya Mas Al, tetap ikuti terus. Scary Box.